ini kita masuk ke materi tentang gizi dalam daur kehidupan yang akan terbagi dalam dua fase sebenarnya. Jadi fase pertama itu ke arah ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi balita. Kemudian, karena itu adalah satu rangkaian proses ya, kita biasa sebut 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian setelah itu dilanjutkan di pertemuan berikutnya setelah Lebaran, insya Allah ya, untuk fase anak, remaja, dewasa, dan lansia. Ya. Nah, kalau adik-adik melihat ya gambaran daur kehidupan sebenarnya kurang lebih seperti ini. Walaupun gambaran realnya nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Jadi ada satu siklus yang terus berulang. Nah, kita harus melakukan intervensi gizi di setiap fase untuk memaksimalkan semua potensi yang ada di setiap kelompok usia tersebut ya, karena masing-masing fase ini atau tahapan di sini punya keistimewaan sendiri, punya tantangan sendiri dalam menghadapinya ya, karena punya beban sendiri dalam kaitannya dengan kesehatan. Jadi nanti akan digolongkan menurut kelompok-kelompok usia, utamanya kelompok rentan ya, yang rentan mengalami kekurangan gizi. Untuk itu kita fokuskan di sana. Nah, hari ini kita akan bahas yang bagian ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi balita. Itu adalah satu skup 1000 pertama kehidupan ya. Di mana di sini penting sekali untuk kita melakukan intervensi gizi, entah itu sifatnya pencegahan ataupun sifatnya penanggulangan ketika sudah terjadi malnutrisi, sehingga kita bisa memutus mata rantai terjadinya malnutrisi. Contohnya nih ya, saya berikan gambaran realnya. Jadi misalnya ibu pendek, ya, ibu pendek ini hamil atau wanita pendek ini hamil, kemudian dia tidak memperbaiki gizinya, maka dia akan berpotensi melahirkan anak pendek atau anak stunting. Kalau adik-adik pernah sering membaca atau mengikuti tentang masalah gizi yang sedang gencar-gencarnya pemerintah promosikan untuk diatasi itu adalah stunting ya. Pemerintah menetapkan bahwa di tahun 2024 angka stunting kita hanya 14% ya. Sekarang ada di kisaran 20-an kalau saya nggak salah ya. Jadi cukup berat PR-nya untuk mencapai di tahun 2024 karena ini sudah 2022. Jadi agak berat PR-nya untuk bisa menurunkan prevalensi stunting mencapai 14% di tahun 2024. Tetapi kita tidak putus asa dan kita terus melakukan upaya-upaya sehingga target pemerintah secara nasional ini bisa tercapai. Ya, itu sekilas ya gambaran tentang pentingnya kita mempelajari gizi dari kehidupan di fase pertama ini. Nah, saya mulai antar lagi dengan beberapa definisi ya. Yang pertama adalah definisi daur kehidupan. Ini adalah proses perjalanan hidup manusia sejak lahir sampai mati. Kalau dilihat di sini, secara umum ini ya, ini adalah secara umum daur kehidupan. Tapi di fokusan gizi kita akan fokus kepada titik-titik kritis. Jadi kelompok-kelompok dengan usia-usia kritis yang perlu kita segera optimalkan asupan gizinya. Ya, jadi mulai dari hamil, menyusui. Kalau sini kan nggak kelihatan ya. Di sini kan hanya lahir, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan meninggal. Tapi fokusan kita adalah pada saat mulai hamil, menyusui, kemudian bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Ya. Kemudian gizi sendiri definisinya mungkin sudah dijelaskan di awal-awal pertemuan bahwa gizi sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan yang impact-nya, outcome-nya adalah kesehatan. Ya. Jadi ketika kita bicara gizi daur kehidupan, berarti kita akan membicarakan segala fokusan tentang makanan, ya entah itu jumlahnya, porsinya, bagaimana variasinya, bagaimana komposisinya, bagaimana frekuensinya, bagaimana pengolahannya, bagaimana dia diserap maksimal oleh tubuh,
apa saja yang bisa menghambat penyerapannya, dan sebagainya ya. Jadi segala sesuatu tentang makanan yang hubungannya dengan kesehatan, jadi outcome-nya adalah meningkatkan derajat kesehatan mulai dari tahap konsepsi, ya. Jadi paham ya kalau saya sebut konsepsi ya, konsepsi bertemunya sel sperma dengan sel telur. Ya, jadi mulai dari tahap konsepsi sampai lansia. Kita masuk kepada angka kecukupan gizi. Jadi di gizi itu ada dua istilah, ya. Jadi ada kecukupan dan juga ada kebutuhan. Nah, kalau kita berbicara kecukupan, ini jadi nanti adik-adik ingat ya, ada kecukupan, ada kebutuhan. Jadi ada yang kita sebut cukup, ada yang kita sebut butuh. Nah, kita sebut cukup ketika kita ngambil range-nya atau rentangnya itu adalah suatu kelompok. Jadi ini adalah angka rata-rata yang dianjurkan, atau kalau di secara global internasional disebut recommended dietary allowance atau RDA. Kalau di Indonesia kita nyebutnya angka kecukupan gizi atau AKG. Nah, ini adalah rata-rata, jadi jumlah rata-rata yang dianjurkan untuk zat gizi bagi kelompok umur tertentu dengan jenis kelamin tertentu dengan aktivitas tertentu. Jadi nanti sudah diberikan rekomendasi nih usia 19 sampai 29 tahun, which is itu golongan umur kalian ya, 19 sampai 29 tahun itu berapa sih energi yang dibutuhkan untuk bisa mencukupi kebutuhannya dengan aktivitasnya yang remaja kurang lebih seperti apa, yang apa namanya, yang pertumbuhannya juga berbeda. Jadi nanti ada kelompok-kelompok umur yang berbeda, jadi dia akan berbeda juga kecukupannya. Jadi nanti kita lihat ada range-nya. Jadi kita katakan cukup kalau 80% sampai 100% dari AKG. Nanti kita katakan kurang kalau dia di bawah 80%. Jadi sekitar 60-70% dari AKG itu kita katakan kurang, ya. Nah, kegunaannya adalah menilai kecukupan gizi yang telah dicapai melalui konsumsi. Jadi untuk kita mengukur apakah konsumsi saya, apakah konsumsi masyarakat, bukan saya ya, karena tingkatannya bukan individu. Kalau AKG, tingkatannya adalah kelompok, ya, jadi masyarakat. Nah, jadi gunanya kita melihat AKG, mengetahui apakah konsumsi di masyarakat ini sudah cukup. Ya, jadi kita mau tahu sudah cukup nggak di Kalimantan Timur ini udah cukup nggak makanannya yang dikonsumsi sehingga menghasilkan status gizi baik, gitu ya. Atau ternyata di Kalimantan Timur malah banyak yang obesitas atau misalnya malah banyak yang kurus. Nah, kemudian yang kedua untuk perencanaan pemberian makan balita maupun perencanaan makanan institusi. Jadi kita bisa merancang, oh kira-kira kalau mau bikin menu seperti ini itu akan mencukupi kebutuhan bagi kelompok balita. Saya variasikan menu ini dengan komposisi ini sehingga mencukupi AKG balita, sehingga mencukupi AKG misalnya ibu hamil, ibu menyusui. Kemudian untuk juga perencanaan penyediaan pangan tingkat regional maupun nasional, ya. Jadi biasanya ini data-data konsumsi karbohidrat, konsumsi energi, konsumsi protein masyarakat di tingkat rumah tangga itu akan dinilai dalam satu skup wilayah, ya. Jadi itu akan jadi dasar misalnya, oh ternyata konsumsi protein di wilayah Samarinda itu secara skup wilayah ya, di wilayah Samarinda itu tergolong rendah, sehingga ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyediakan pangan sumber protein yang lebih banyak. Bisa dengan cara meningkatkan jumlahnya, bisa dengan cara menurunkan harganya sehingga bisa terjangkau. Itu fungsinya AKG. Ya. Mungkin belum terbayang ya adik-adik seperti apa kegunaannya. Nggak apa-apa, kita bertahap belajar. Karena nanti mungkin di semester-semester berikutnya baru benar-benar
memahami, oh ini fungsinya AKG gitu ya. Tapi adik-adik sudah punya basicnya apa itu AKG. Nah, AKG itu tampilannya seperti ini adik-adik ya. Ini AKG terbaru tahun 2019. Ini adalah tabel angka kecukupan. Jadi kalau adik-adik lihat, di sini ada energi ya. Nah, inilah batasan cukup yang disampaikan tadi. Inilah rata-rata yang direkomendasikan atau dianjurkan untuk kelompok umur. Kalau adik-adik lihat kolom yang sebelah paling kiri itu kelompok umur. Nah, range-nya adalah kelompok ya, 0 sampai 5 bulan, 6 sampai 11. Dan dipisahkan berdasarkan laki-laki dan perempuan, berdasarkan jenis kelamin. Karena mulai terjadi perbedaan pertumbuhan dan kebutuhan pada saat laki-laki dan perempuan itu berusia di atas 10 tahun. Ya. Di bawah itu kurang lebih masih sama. Jadi untuk bayi, anak-anak itu kurang lebih masih sama ya energinya. Tapi begitu dia mencapai 10 tahun, sudah mulai berbeda. Karena laki-laki sudah difokuskan untuk pembentukan otot, sementara perempuan itu difokuskan untuk pembentukan sel lemak, karena nanti disiapkan untuk menjadi ibu. Ya. Nah, di sini bisa dilihat, tadi saya sudah sebutkan salah satu kelompok umur, itu adalah kelompok umur kalian, ini 19 sampai 29 tahun. Nah, di sini untuk laki-laki dikatakan cukup kalau konsumsi energinya 80% sampai 100% dari 2.650 kilokalori. Tuh ya. Jadi kalau dapat 2.650 bagus. Kalau masih di bawah itu sebenarnya masih normal kalau masih mencapai 80%. Tapi kalau sudah 70% dari 2.650 itu kita sudah katakan kurang ya. Nah, kalau perempuan tuh lebih sedikit, di sini dilihat 2.250. Di tabel ini adik-adik juga bisa lihat semakin bertambahnya usia tentunya semakin bertambah kecukupan energi yang ditetapkan atau direkomendasikan. Tetapi begitu mencapai masa lansia dia mengalami penurunan. Ya, karena aktivitas fisik juga sudah mulai berkurang, fungsi-fungsi tubuh juga sudah tidak optimal dan mobilitas ya sudah tidak sebanyak pada saat usia dewasa. Jadi dia semakin menurun. Kemudian di sini kalau kita lihat baris per baris, kolom per kolom ke kanan, situ ada protein, juga ada rekomendasinya, ada lemak total, ada omega 3, omega 6, karbohidrat, serat, dan air. Ya. Nah, untuk ibu hamil dan ibu menyusui, di sini adik-adik lihat bisa direkomendasikan ditambahkan 180 kilokalori di trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 ditambah 300 kilokalori. Jadi, kalau ada seorang wanita usia 20 tahun, ya berarti kan dia kecukupan energinya 2.250. Ketika wanita tersebut hamil, trimester pertama, maka 2.250 ditambahkan 180 kilokalori, dan seterusnya sampai trimester 3. Begitu juga untuk yang menyusui ya. Jadi nanti kalau dia menyusui usia 20-an tahun, berarti di 6 bulan pertama 2.250 itu ditambahkan 330 kilokalori. Di bulan kedua ditambahkan 400 kilokalori. Dan ini biasanya kalau kita melakukan edukasi di masyarakat sebagai seorang SKM, kita tidak terlalu detail sebenarnya menjelaskan, ayo ibu-ibu kita tambah energinya 300 kilokalori. Bingung ibu-ibunya di masyarakat. 300 kilokalori ini seberapa nambahnya gitu ya. Nah, ini adalah basic Anda ketika nanti menyusun menu. Tetapi ketika turun di masyarakat, harus lebih aplikatif, harus lebih operasional bahasanya. Jadi, 300 kilokalori itu setara dengan berapa sih? Nah, nanti di peminatan gizi itu akan dipelajari gimana kita menerjemahkan 300 kilokalori. Sederhananya saya bisa kasih bocoran, jadi nanti kalau yang mau masuk peminatan gizi, jadi kalau menambahkan sekitar 300 kilokalori, itu berarti kita menambahkan sekitar setengah porsi nasi dan satu jenis protein hewani dan satu jenis protein nabati. Jadi dalam sehari ya, bukan dalam sekali makan. Jadi bukan berarti ibu hamil terus harus nambah 2 piring makannya. Enggak ya, tetapi kita tinggal menambahkan setengah porsi nasi. Jadi kalau kalian bisa bayangkan satu porsi nasi itu kurang lebih seperti nasi
KFC, kalau saya boleh sebut merek ya. Nah, itu sekitar 100 gram, jadi kita tambahkan setengah porsi nasi, kita tambahkan satu jenis protein hewani, bisa telur, bisa ikan, bisa ayam, kemudian kita tambahkan lagi satu jenis protein nabati, bisa tempe, bisa kacang-kacangan ya, tumis kacang merah, sayur kacang merah, nah itu bisa. Tahu sebenarnya agak sedikit kurang direkomendasikan karena itu hanya sarinya ya. Sementara kita juga pengen dapat uh, asli vitamin mineral dari si kacang kedelainya. Gitu kurang lebih gambarannya ya. Nah, ini tadi masih melanjutkan kegunaan AKG ya. Dan untuk patokan label gizi, jadi kalau adik-adik biasa lihat di kemasan memenuhi sekian persen AKG, memenuhi sekian persen AKG gitu ya. Nah, disitulah AKG dipergunakan. Kemudian tentunya untuk bahan pendidikan gizi seperti yang saya lakukan sekarang, ataupun yang nanti adik-adik lakukan di masyarakat ketika sudah masuk praktek, ya, ketika sudah masuk turun lapangan, PBL, ataupun nanti ketika adik-adik sudah menjadi seorang SKM. Nah, keterbatasannya untuk kecukupan gizi ini dipengaruhi oleh tahap pertumbuhan dan perkembangan, sehingga dia dikelompokkan menurut menurut kelompok umur ya, karena tadi tuh kelompok-kelompok umur 0 sampai 5 dan seterusnya 19 sampai 12 itu kurang lebih tahap pertumbuhan dan perkembangannya sama. Ya, jadi diambil satu kelompok-kelompok yang kurang lebih tidak signifikan perbedaannya. Kemudian disesuaikan dengan ukuran dan komposisi tubuh, jenis kelamin, keadaan kesehatan, keadaan fisiologis, keadaan fisik, lingkungan, mutu hidup, dan mutu makanan dan gaya hidup. Nah, kemudian ini yang saya sebut tadi kebutuhan atau requirement. Nah, ini adalah bedanya tadi kalau kecukupan itu skupnya kelompok umur dan masyarakat. Kalau kebutuhan atau requirement ini sifatnya lebih personal, lebih individu, karena kita akan mengukur setiap individu dengan jenis kelamin, berat badan, usia, tinggi badan yang berbeda, ya. Mbak Imelda pasti berbeda kebutuhannya dengan Mbak Nur Hikmah, berbeda dengan rekan-rekan yang lain, karena punya berat badan yang berbeda, tinggi badan yang berbeda, usianya mungkin hampir sama ya, tapi bisa jadi ada rentang-rentang berbeda 1-2 tahun gitu ya. Jadi kebutuhan ini lebih spesifik untuk individu dan dia nanti akan disesuaikan juga dengan aktivitas fisik nih. Jadi nanti akan dikalikan dengan faktor aktivitas sesuai dengan aktivitasnya. Bisa jadi misalnya Mbak Imelda masuk kategori aktivitas fisik sedang, sedangkan Mbak Nur Hikmah masuk kategori aktivitas fisik ringan. Nah, ini pasti akan berbeda kebutuhan Mbak Imelda dengan Mbak Nur Hikmah, ya. Nah, itu yang disebut kebutuhan. Nah, ini rumusnya untuk menghitung kebutuhan energi minimal. Jadi, kebutuhan energi secara total itu kita hitung dengan cara mengalikan angka metabolisme basal dikali faktor aktivitas fisik, ya. Nah, tetapi itu nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut, ya. Saya cuma memperlihatkan dulu cara menghitung kebutuhan energi minimal yang kita sebut di Indonesia angka metabolisme basal atau basal metabolism rate kalau di luar ya. Kita sebenarnya banyak rumusnya, tapi yang paling umum digunakan kita menggunakan rumus Harris-Benedict. Ini adalah rumusnya. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung kebutuhan minimal Anda dalam kondisi istirahat. Jadi yang paling minimal, ini adalah energi yang kita butuhkan kalau kita nggak lagi ngapa-ngapain, kita lagi diem atau kita lagi tidur, tapi kan organ tubuh kita kan tetap bekerja. Jantung kita bekerja, paru-paru kita tetap bekerja, ginjal kita bekerja, tubuh kita, organ-organ tubuh kita tetap bekerja. Jadi kita tetap butuh energi untuk menjalankan fungsi-fungsi minimal dari tubuh. Nah, nanti akan dikalikan dengan faktor aktivitas kalau nanti disesuaikan dengan berat ringannya aktivitasnya. Ya, jadi energi berikutnya akan digunakan untuk yang pertama mencerna makanan, yang kedua itu adalah untuk beraktivitas. Ya, nah ini adalah kalau untuk yang Harris Benedict ini adalah rumus untuk menghitung kebutuhan energi yang paling minimal yang Anda butuhkan.
Nah, nanti ini tugasnya karena mungkin adik-adik juga sudah paham ya bahwa mata kuliah dasar gizi ini bernilai 3 SKS. Nah, biasanya kami di dosen gizi itu mengambilnya 2 SKS itu adalah tatap muka atau pemberian materi, kemudian 1 SKS-nya itu adalah pemberian tugas atau mungkin ada praktek yang dikerjakan gitu ya. Makanya mungkin kemana ada presentasi, ada diberikan tugas-tugas tertentu itu bernilai 1 SKS. Jadi sama seperti hari ini, kita akan selesai di sekitar jam 2 ya, lebih ya, setengah 3, karena 1 SKS itu bernilai 50 menit, sehingga kita ada uh, kuota 100 menit untuk uh, pemberian materi. Kemudian di 1 SKS itu bernilai praktikum, terdiri dari 170 menit, itu nanti ada penugasan. Nah, penugasannya ini saya sampaikan saja di awal. Nanti masing-masing adik-adik menuliskan, menghitung kebutuhan energi minimal diri Anda sendiri dan satu orang terdekat Anda, entah itu ayah Anda, ibu Anda, kakak Anda, adik Anda, atau ada teman di dekat Anda ya, rekan Anda, itu boleh. Jadi ada 2 yang Anda hitung, kemudian nanti dituliskan saja di kertas, kemudian dikumpulkan ya, difoto, dikumpulkan ke PJ dan dikirimkan ke saya. Jadi rumusnya untuk perempuan dan laki-laki berbeda ya. Perempuan ini 655 ditambah 9,6 kali berat badan dalam kilo, ditambah 1,7 kali tinggi badan, kemudian dikurang 4,7 dikali umur. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, umurnya berapa. Ya. Kemudian kita masuk ke menu gizi seimbang. Ya. Nah, apa sih menu gizi seimbang? Itu adalah susunan menu sehari yang mengandung cukup gizi. Jadi kita butuh kombinasi komposisi yang lengkap. Baru kita katakan gizi seimbang. Adik-adik juga mungkin sudah disampaikan bahwa kita tidak lagi menganut 4 sehat 5 sempurna, kita bukan menganut ya, merujuk pada prinsip gizi seimbang yang dikeluarkan oleh Kemenkes dalam bentuk piramida tumpeng gizi seimbang ya. Jadi bentuknya tumpeng. Kalau di Amerika dia pakai piramida ya, jadi menyesuaikan dengan kekhasan negara. Kemudian kalau di Thailand dia pakai pagoda ya. Nah, kalau kita di Indonesia pakai tumpeng gizi seimbang. Jadi di sini sudah ditentukan komposisinya paling bawah itu kalau masih ingat ya, sumber karbohidrat atau makanan pokok, kemudian sayur dan buah-buahan itu 3 sampai 4 porsi sayur, 2 sampai 3 porsi buah, kemudian masuk di lauk pauk ya, hewani dan nabati itu sekitar 2 sampai 3 porsi. Kemudian paling atas di puncaknya itu ada membatasi garam, gula dan minyak. Nah, itu ya yang saya refresh kembali bahwa menu gizi seimbang itu merujuk kepada tumpeng gizi seimbang. Nah, tentunya supaya apa? Supaya kita punya semua zat yang dibutuhkan sebagai sumber tenaga, yaitu dari zat gizi makro, karbohidrat, lemak, ya. Kemudian sumber pembangun, kita bisa dapatkan dari protein, dan sumber pengatur, kita bisa dapatkan dari vitamin dan mineral, atau dari zat gizi mikro. Nah, ini beberapa langkah penyusunan menu, ada kebutuhan, kita menghitung kebutuhan seperti tadi yang adik-adik lakukan, seperti yang nanti adik-adik lakukan ya. Kita hitung dulu kebutuhannya, kemudian dihitung porsinya, dilakukan kombinasi dan variasi menu ya. Kemudian dilihat keadaan pasarnya dan sosial ekonomi, karena biasanya walaupun kita sudah bikin nih menu, saya bikin menu tumis brokoli salmon. Sementara secara ekonomi salmon mungkin dan brokoli itu tidak semuanya bisa mengakses. Kemudian ternyata tidak ada juga di pasar ya, atau sulit ditemukan di pasar. Jadi penyusunan menu ini juga harus memperhatikan keadaan pasar dan sosial ekonomi. Memperhatikan rasa, rupa, pengolahannya ya, jadi bagaimana cara masaknya dan pengetahuan gizinya.
Kita masuk ke siklus yang pertama ya, gizi ibu hamil. Saya juga refresh saja, ini definisi kehamilan itu adalah penyatuan sperma dari laki-laki dan ovum dari perempuan, mengalami konsepsi, terjadi pembuahan, dan berkembang ya. Dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Kemudian proses kehamilan atau kita sebut gestasi itu berlangsung, yang normal itu adalah 40 minggu ya. Jadi sekitar 280 hari dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir. Nah, kalau ini tadi yang saya sebutkan 1000 hari pertama kehidupan, jadi 280 hari selama kehamilan dan 720 hari itu selama lahir 0 bulan sampai belum genap berusia 2 tahun. Jadi sampai kurang lebih usianya 2 tahun. Sampai kurang, bukan kurang lebih, sampai kurang dari usia 2 tahun. Jadi itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Jadi fokusan untuk intervensi sekarang lagi banyak-banyaknya dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan ini ya, karena disinilah cikal bakal nanti akan menjadi remaja, akan menjadi dewasa. Nah, kalau pemenuhan gizinya tidak optimal di masa 1000 hari pertama kehidupan, banyak penelitian-penelitian 10 tahun, 20 tahun yang kita sebut penelitian kohort, itu menyimpulkan atau membuktikan bahwa kalau terjadi gangguan di 1000 hari pertama kehidupan, nanti di masa dewasanya dia lebih beresiko kena penyakit-penyakit degeneratif ya, penyakit jantung, penyakit diabetes, kemudian stroke dan seterusnya ya. Jadi harus fokus perbaikan gizinya nih di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di sini juga biasanya kita mulai edukasi juga, kemudian pembiasaan pola makan, sehingga nanti pola makan yang baik itu sudah terbentuk sejak dini. Jadi pada saat dia sekolah, pada saat dia remaja, dia sudah punya pola makan yang baik. Jadi kita nggak perlu nanti ada bantuan suplemen, tidak perlu extra effort nanti pada saat dewasa untuk memodifikasi makanan, karena memang sudah terbiasa melakukan pola makan yang gizi seimbang tadi ya. Nah, ini fase pertumbuhan janin mulai dari fase germinal, terbentuknya sigot, sel membelah, terbentuk blastosis, kemudian terbentuk plasenta, masuk di fase embrio itu 2 sampai 8 minggu, terbentuk sistem pencernaan, saraf dan pernafasan, kemudian masuk ke fase janin, sudah mulai berfungsi ya sistem pencernaan dan sistem sarafnya. Ini sama tadi ya, trimester pertama itu minggu 0 sampai 12. Terbagi juga tadi kurang lebih sama ya, fase atau periode germinal, kemudian embrio dan fetus ya atau janin. Nah, di sini kalau adik-adik lihat aktivitas otak saat tinggi, jadi sebenarnya pembentukan otak dan perkembangan fungsi otaknya itu sudah dimulai di trimester pertama. Jadi penting sekali untuk sebenarnya ibu hamil ini menyiapkan dirinya agar tidak kekurangan gizi. Karena kalau kekurangan gizi dan masuk pada fase misalnya masuk pada fase embrio ya, di mana terbentuk sistem saraf pusat, organ-organ utama, tapi dia kekurangan gizi. Nah, inilah yang banyak terjadi gangguan-gangguan karena di trimester-trimester awal itu tidak dimaksimalkan atau dioptimalkan zat gizinya ya. Nah, ini trimester kedua, silakan baca ya. Kemudian masuk ke trimester ketiga, di sini yang penting adalah berat bayinya sudah berkisar 3 kiloan ya, dengan panjang 50 cm karena ini adalah ukuran yang normal untuk bayi. Kalau dia beratnya di bawah 2,5 kg itu berarti dia masuk kategori beresiko karena dia adalah bayi dengan berat badan lahir rendah. Dia resiko nanti punya penyakit penyerta di masa dewasa, punya penyakit degeneratif, beresiko obesitas di masa dewasa, kemudian beresiko stunting juga, dan banyak penyakit-penyakit yang lebih rentan diderita oleh anak yang lahir dengan berat di bawah 2,5 kg. Karena itu adalah tanda kurang gizi, ya.
Nah, kemudian ini tanda-tanda kehamilan, terlambat menstruasi, terjadinya perubahan pada payudara karena munculnya hormon estrogen dan progesteron, kemudian muncul bercak darah atau flek, diikuti kram perut ini pada sebagian orang, ada juga yang enggak ya. Mual dan muntah ya, atau morning sickness, ini adik-adik sudah pernah mendengar. Kemudian sering buang air kecil, ya, haid sudah terlambat 1 sampai 2 minggu. Kemudian terasa sering buang air kecil karena memang janin sudah mulai menekan kandung kemih. Karena posisinya rahim berada di depan kandung kemih. Kemudian sudah mulai sering pusing, sakit kepala, ya, karena ada perubahan di dalam tubuh ya, ada hormon yang meningkat secara signifikan. Kemudian apalagi kalau asupan gizinya kurang, kemudian pasokan darahnya ya. Jadi biasanya perubahan-perubahan posisi juga itu sangat penting untuk diperhatikan oleh ibu hamil. Jangan sampai terlalu terlalu ekstrim perubahannya, misalnya dari tidur tiba-tiba duduk atau tiba-tiba berdiri. Nah, itu biasanya menyebabkan pusing. Ya, karena aliran darah ini kan membagi ke janin juga. Jadi uh, dihindari untuk terjadinya perubahan posisi secara cepat dan ekstrim. Kemudian ada rasa lelah dan ngantuk, ada sembelit juga ya, atau sulit buang air besar. Kemudian suhu tubuh biasanya meningkat. Jadi temperatur basal tubuh itu biasanya lebih hangat ya daripada wanita yang tidak hamil. Tuh ya. Kemudian ini keadaan yang lazim, jadi beberapa hal yang perlu adik-adik juga perhatikan karena bisa jadi nanti ketika sudah turun di masyarakat akan diminta misalnya mengedukasi ibu hamil. Nah, pasti ibu hamil gimana mau makan kalau saya ini mual, gimana mau makan kalau saya ngidam dan sebagainya gitu ya. Saya gimana ngatasinnya kalau saya ada pegel, linu, kaku gitu ya. Nah, jadi sebagai seorang SKM kita bisa memberikan beberapa rekomendasi pola hidup yang tepat gitu ya, utamanya dari pola konsumsi. Nah, jadi kalau ngidam sendiri ini diartikan sebagai keinginan berlebihan, ini karena dorongan hormon pada umumnya, tetapi masing-masing individu memberikan respon berbeda terhadap munculnya hormon tersebut. Jadi memang ada yang berlebihan ngidamnya, ada juga yang biasa aja gitu ya, maksudnya ngidam seperti kita kita biasa yang normal pengen makan ini, tetapi tidak harus gitu dipenuhi ya, seperti ngidam-ngidam yang adik-adik dengar selama ini. Karena itu memang respon tubuh berbeda, tapi dorongan itu biasanya ada karena memang ada perubahan hormon. Kemudian ada pegel-pegel, biasanya ada perasaan tidak nyaman, kram, dan kaku di beberapa bagian tubuh. Nah, ini karena pertama pertumbuhan janin dan juga perubahan hormon. Dan juga bisa dimungkinkan karena kadar kalsium di dalam makanannya itu rendah. Kemudian makan banyak makanan yang mengandung fosfat tinggi. Nah, kadar kalsium ini kan kita bagi ya, kalau ibu hamil itu akan membagi antara dirinya sendiri dengan janinnya, sehingga kalau dia mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah kadar kalsiumnya, biasanya ini sangat berpengaruh ya, jadi ibunya mudah terasa sakit, pegel-pegel, perasaannya tidak nyaman ya, ada kaku, kemudian bahkan efeknya bisa sampai ke sakit gigi gitu. Kemudian banyak istirahat, batasi asupan tinggi fosfat ya. Jadi sebaiknya kita membatasi minuman-minuman bersoda ya kalau untuk ibu hamil, daging, dan makanan-makanan yang diawetkan atau dikalengkan atau dikemas, karena ini makanan yang mengandung tinggi fosfat. Dan ada sulit buang air besar, disebabkan karena rahim membesar, peningkatan kadar progesteron, asupan cairan tidak cukup, asupan seratnya rendah, suplemen zat besi ya, karena kalau minum tablet besi itu memang cenderung menyebabkan feses menjadi lebih padat konsistensinya, jadi lebih susah buang air besar ya, sehingga karena kita juga tidak boleh artinya kita harus mengkonsumsi pada saat hamil tuh dianjurkan sekali mengkonsumsi zat besi yang cukup, sehingga nanti kita siasati dengan mengkonsumsi serat yang tinggi dan air yang cukup, sehingga
eh, tidak terjadi sembelit. Nah, ini ya bisa diatasi dengan minum segelas air jeruk hangat, aktivitas fisik. Jadi jangan malas bergerak ya, karena kalau kita aktif bergerak itu juga akan diikuti oleh um, aktivitas seluruh organ tubuh di dalam tubuh kita, termasuk sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan kita, usus dan lambung itu bekerja maksimal, jadi dia lebih elastis, lebih fleksibel, sehingga uh, bisa menghindari sembelit. Jadi jangan malas bergerak. Minum air putih, asupan banyak serat ya. Nyeri ulu hati ya, biasanya juga karena perubahan hormonal, asam lambung ya. Jadi menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan naiknya asam lambung ya, gorengan, makanan berlemak, berbumbu dan kopi, jangan merokok, jangan mengenakan pakaian yang sempit, jadi sebisa mungkin sirkulasi udaranya bagus gitu ya, jadi nggak sirkulasi pembuluh darah juga bagus ya, jadi oksigennya juga diantarkan dengan baik di dalam darah. Kemudian ada mual dan muntah, cara mengatasinya bisa uh, mengatur suasana yang menyenangkan, yang nyaman ya, jadi udaranya terasa segar, kemudian tadi ya perubahan posisi itu harus perlahan, kemudian makan sedikit ya, makan sedikit sedikit seperti roti bakar, biskuit. Jadi jangan makan langsung makan besar gitu, habis itu terasa tidak nyaman, malah mual dan muntah, malah tidak didapatkan zat gizinya. Ini kurang lebih sama, makanan yang dihindari juga. Kemudian selalu menjaga kebersihan mulut, mencegah perdarahan gusi, lubangnya gigi, ya. Kemudian ini ada satu um, kondisi namanya PIKA, ya, ini kondisi identik juga untuk ibu hamil. Itu kadang-kadang juga dorongan hormon, ya, walaupun penelitian tentang ini saya belum terlalu banyak coba fokus gitu ya. Nanti bisa kita sama-sama, kalau ada yang mau fokus tentang PIKA ini bisa ya. Nah, PIKA ini adalah perilaku yang tidak lazim, yaitu mengkonsumsi bahan yang bukan makanan. Jadi kadang ada yang makan apa semen di tembok tuh ya, dikupasin, kemudian ada yang makan serpihan atau serbuk batu bata, debu, arang, macam-macam tuh ya. Itu namanya PIKA kalau untuk orang ibu hamil. Nah, kemudian pengaruh keadaan gizi terhadap proses kehamilan, tentunya gizi yang baik itu akan mengontrol kenaikan berat badan. Jadi berat badan ibu setiap bulan harus naik ya, karena itu itu identik dengan kenaikan berat badan pada janin juga ya. Jadi ibu harus naik berat badannya tiap bulan, tapi ada batasan normal kenaikan berat badan. Jadi diharapkan jangan melampaui berat badan yang direkomendasikan. Jadi kalau berat badan sebelum hamilnya itu sudah rendah atau dia masuk kategori kurus, nanti dia bisa menambahkan sampai 15 kg selama hamil ya. Kalau dia status gizinya normal itu biasanya hanya sekitar 11 sampai 13 kilo. Kalau dia sudah obesitas atau gemuk ya sebelum hamil, nah ini biasanya lebih sedikit yang dianjurkan untuk naik ya, mungkin hanya sekitar 10 sampai 12 ya, 9 sampai 12. 12 sudah sangat maksimal. Kemudian ini adalah status gizi ibu hamil dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, budaya, keadaan kesehatan dan gizi ibu, jarak kelahiran. Nah, jadi jarak kelahiran ini sebisa mungkin 2 tahun ya. Karena mengoptimalkan proses menyusui, jadi sampai usia 2 tahun, jadi juga memberikan kesempatan untuk anak pertama itu mendapatkan kasih sayang yang utuh di usianya yang memang um, membutuhkan kasih sayang ya. Kemudian paritas atau jumlah anak, kemudian usia kehamilan. Nah, ini beberapa anjuran-anjuran ya. Untuk di trimester 1 diberikan makanan kalori tinggi, porsinya sebisa mungkin kecil.
Kemudian di trimester 2 ya, karena sudah terjadi kenaikan metabolisme basal, makanya kan kita akan menambahkan sekitar 300 kilokalori. Tuh ya. Karena juga sudah terjadi pertambahan berat janin. Dari tadinya di trimester 1 hanya 1 gram per hari, ini sudah naik 6 gram per hari. Kemudian kebutuhan kalori tadi sudah ya bertambah, sehingga kita perlu menambah asupan 300 kilokalori tersebut dengan mengkombinasikan sayuran, buah-buahan berwarna, dan sumber protein. Di trimester 3, nah ini karena biasanya puncak kenaikan berat badan sudah ada di sini ya, jadi sudah bisa kita kontrol atau sudah bisa kita stop misalnya ini sudah 13 kilogram nih kenaikannya dari sejak hamil sejak trimester pertama. Jadi jangan sampai bayinya juga terlalu besar karena kalau bayinya terlalu besar itu misalnya sudah di atas 3,5 kilogram dia akan beresiko sekali untuk menderita obesitas di masa dewasanya. Jadi kalau dia dari kecilnya saja dia sudah punya sel-sel lemak yang banyak dan sel-sel lemaknya besar, pasti sudah ini ya, sudah punya bakat istilahnya, sudah punya bakat untuk nanti dia di masa dewasa makan sedikit aja tuh gampang gemuk, karena dia sudah punya sel lemak yang besar dan banyak jumlahnya. Kemudian kalau kekurangan gizi pada ibu hamil, biasanya terlihat kurus, pucat, sebentar ya saya balas ini dulu. Ayah nggak bisa. Iya nggak bisa kuah. Oke. Kemudian akibat kelebihan gizi. Jadi kalau kekurangan gizi ini beresiko tadi ya, beresiko BBLR, kemudian ibunya juga beresiko kurang energi kronik. Kemudian kalau kelebihan gizi ini kesulitan melahirkan karena ibunya gemuk, anaknya juga beresiko gemuk karena gen obesitas itu diturunkan ke anak ya dari ibu hamil. Kemudian ini adalah cara mengetahui atau mengukur status gizi ibu hamil dari lila atau lingkar lengan atas. Jadi silahkan sekarang nih bagi yang perempuan sudah mengukur lingkar lengan atasnya. Kalau masih di bawah 23,5 cm, nah ini sebaiknya kalau yang mau menikah tunda dulu, naikin dulu lingkar lengan atasnya ya. Karena lingkar lengan atas ibu hamil itu harus di atas 23,5 cm untuk menghindari itu tadi ya BBLR dan status gizi kurang pada ibu hamil. Jadi di lingkar lengannya dinaikin, kemudian mungkin yang sudah menikah ingin hamil, nah itu cek lagi di lingkar lengan atasnya. Sekolah dulu ya lebih bagus ya. Kemudian memonitor berat badan, ya hamil kurang lebih 11, naiknya berat badannya 11 sampai 13 kg. Nah, ini ada beberapa peningkatannya yang dianjurkan. Jadi tahap-tahapannya. Kemudian ini tadi kurang lebih sama ya, makanan ibu hamil menunya seimbang, porsi makannya kecil dan sering, mudah dicerna, tidak mengandung gas, tidak merangsang ya, jadi tidak membuat mual, tidak mengandung alkohol, cukup cairan. Ini ada pesan gizi seimbang untuk ibu hamil dan menyusui. Makan aneka ragam makanan, makan lebih banyak, ya, makan lebih banyak tapi dalam aturan AKG tadi yang disampaikan ya. Jadi bukan lebih banyak itu langsung 2 piring gitu ya. Kemudian gunakan garam beriodium, makan sumber besi, memberikan ASI saja sampai 6 bulan. Kemudian biasakan sarapan, minum menggunakan air bersih dan aman,
8 gelas, kemudian tetap melakukan aktivitas fisik dari minuman beralkohol dan rokok. Ini sudah ya, kurang lebih sama. Nah, kita masuk ke gizi ibu menyusui, disebut masa laktasi, yaitu masa memproduksi dan mengeluarkan ASI bagi ibu yang baru melahirkan. Nah, di sini terjadi dua refleks. Yang pertama adalah refleks produksi susunya, dan yang kedua adalah refleks dialirkannya, ya. Jadi yang pertama milk production reflex. Jadi kalau biasanya begitu melahirkan, begitu terjadi proses persalinan, nah itu langsung sudah dikirimkan sinyal ke otak untuk memproduksi ASI, ya. Jadi langsung ada refleks produksi ASI oleh hormon, ya. Kemudian tidak cukup hanya diproduksi, kita butuh namanya refleks mengalirkan atau let down reflex. Atau kita sebutnya kalau di kalangan-kalangan ibu hamil bilangnya LDR, tapi LDR di sini bukan long distance relationship, bukan ya, tapi let down reflex. Jadi itu ada refleks kalau ASI sudah diproduksi itu langsung terasa mengalir, ya. Jadi sudah siap untuk diberikan kepada bayinya. Nah, manfaat ya untuk memberikan ASI, manfaat gizi selama masa menyusui ini untuk kebutuhan ibunya sendiri, ya, karena ibunya tentunya butuh bukan double ya, butuh tambahan asupan gizi selama menyusui karena dia butuh untuk dirinya sendiri, untuk energi dan aktivitasnya, butuh untuk memproduksi ASI, karena untuk memproduksi ASI ini butuh energi. Kemudian butuh untuk refleks tadi mengeluarkan ASI-nya, dan butuh energi lagi untuk merawat dan memelihara bayi. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI, itu ada makanan, kesehatan, gangguan emosi, dan usia laktasi, ya. Jadi, semakin bertambahnya usia bayi, nanti produksi ASINya semakin turun karena sudah disesuaikan oleh tubuh, disesuaikan dengan pola menyusui. Nanti kalau dia sudah ada dapat makanan tambahan atau makanan pendamping ASI, nah ini dia sudah mulai turun produksinya karena otak sudah mulai mengenali bahwa kita tidak perlu produksi banyak-banyak karena yang diisap juga hanya sekian. Nah, sebegitu canggihnya tubuh manusia, ya. Nah, untuk makanan sendiri juga perlu mungkin saya sampaikan bahwa makanan itu tidak secara signifikan sebenarnya mempengaruhi produksi ASI. Dia mempengaruhinya melalui perasaan senang dari ibu. Jadi kadang-kadang ibu itu kan kalau makan itu sudah senang, ya. Banyak orang yang mendapatkan kesenangan itu dari makan. Nah, kalau misalnya ibunya dikasih daun katuk, dikasih kacang, ya, ibunya suka, nah itu secara otomatis akan diproduksi ASI yang banyak. Tapi bukan karena dia makan daun katuk atau karena dia makan kacangnya, tetapi karena ibunya senang, ya. Selain memang secara zat gizi itu baik bagi ibu, tetapi tidak punya relevansi, bukan, tidak punya relation atau hubungan secara langsung, gitu ya. Karena beberapa penelitian membuktikan kalaupun ibu menyusui itu dikasih daun katuk sebanyak apapun, ibunya nggak suka, dia jadi stres karena misalnya mertuanya atau orang tuanya suruh dia makan daun katuk tiap hari, ya. Dia mulai stres makan daun katuk, itu malah mempengaruhi atau menurunkan produksi ASI-nya. Jadi booster-booster ASI yang dijual, jadi nanti kalau memberikan edukasi, tetap makan makanan yang bergizi itu supaya ibunya tidak tekor dari zat gizinya dan ibunya tetap kuat untuk tadi ya bisa memproduksi ASI, mengeluarkan ASI, merawat dan memelihara bayi. Karena kalau ibunya stres, ini pasti akan mempengaruhi produksi ASI-nya karena berpengaruh ke hormon oksitosinnya. Kemudian indikator untuk mengetahui keadaan gizi ibu itu dari berat badan dan dari produksi ASI-nya, ya. Jadi
nanti kita lihat produksi ASI-nya itu banyak atau tidak, itu juga sebenarnya dipengaruhi oleh perlekatannya atau cara menyusunya itu benar atau enggak, gitu ya. Dan kita bisa lihat berat badan ibu misalnya naik tapi cenderung dalam batas normal gitu ya. Dan tidak perlu takut untuk naik berat badan karena dalam kurun waktu singkat sebenarnya kalau menyusuinya benar itu pasti berat badannya akan turun. Karena tadi ya energi tambahan itu kan dibutuhkan untuk memproduksi ASI, mengeluarkan ASI dan merawat dan memelihara bayi ya. Jadi itu sudah dihitung 300 kilokalori itu sudah pas penambahannya untuk kita melakukan aktivitas-aktivitas tadi. Yang salah kalau memang berlebihan, menambahnya lebih dari 300 kalori, kemudian menyusunya tidak benar, ya. Karena misalnya ada yang malas-malas menyusui, nah ini kadang-kadang juga bisa mempengaruhi karena kan produksi ASI itu juga dipengaruhi oleh frekuensi menyusui. Jadi kalau frekuensi menyusuinya lancar, teratur, nah itu bisa produksinya lebih baik dibandingkan yang ini ya, yang mungkin sudah males itu ya, mungkin ibunya kerja atau mungkin takut bentuk badannya berubah, takut gendut dan sebagainya, akhirnya dia memilih memberikan susu formula. Padahal sebenarnya dalam kurun kalau saya sendiri ya, saya bisa menyampaikan hal ini karena saya sudah merasakan dan punya pengalaman dan juga dari evidence base tentunya ya dari beberapa penelitian. Nah, tapi kalau mau berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya punya 3 anak dan ketiga-tiganya saya turun berat badan saya kembali normal di 1 tahun ya. Jadi kalau anak saya sudah menginjak umur 1 tahun itu berat badan saya sudah kurang lebih kembali normal. Tuh ya. Nah, ini tadi kebutuhan gizinya 6 bulan pertama itu ditambah 330 kilokalori, 6 bulan kedua ditambah 400 kilokalori. Kalau syarat makanannya kurang lebih sama dengan ibu hamil tadi. Silahkan dibaca, bahan yang dianjurkan juga kurang lebih sama. Ya. Jadi tadi tuh fokusannya sebenarnya ke memberikan perasaan nyaman dan senang kepada ibu hamil ya, karena kalau tubuh sebenarnya sudah pandai gitu ya, jadi dia akan menyesuaikan kebutuhan bayi hari itu. Makanya pasti kalau diperah ASI-nya, ASI hari ini dengan ASI besok itu akan beda kandungan gizinya karena dia sudah tubuh itu sudah menyesuaikan bahwa bayi ini sekarang sudah bertambah usianya, sudah berbeda kebutuhannya, atau misalnya bayinya lagi sakit atau bayinya normal saja itu akan berbeda komposisi ASI. Dia akan menyesuaikan. Jadi efeknya sebenarnya ke ibu. Kalau ibunya yang kurang makan, ibunya sebenarnya akan tekor, dia yang akan turun terus berat badannya, jadi semakin kurus. Tapi kalau dari komposisi ASI-nya tidak banyak yang berubah. Ada beberapa zat gizi memang yang berubah di dalam ASI, tetapi secara komponen zat gizi makro yang ada di dalam, antibodi yang ada di dalam itu masih lengkap. Walaupun ibunya kekurangan gizi. Kalau menyusui ya. Kemudian kita masuk ke fase terakhir, ini adalah daur hidup untuk bayi ya. Jadi disebut bayi itu ketika berusia 0 sampai 12 bulan. Kemudian kalau berusia 0 sampai 3 minggu itu disebut neonatus. Kemudian kita katakan bayi cukup bulan. Jadi dia normal karena cukup bulan itu ketika dilahirkan dengan usia kandungan 270 sampai 290 hari. Kemudian ciri-cirinya tadi sudah ya hampir sama dengan yang saya sampaikan di isi ibu hamil. Jadi panjang badannya 48 sampai 50 cm, ini range aman kalau di Indonesia. Kemudian berat badannya di atas 2,5 kg. Jadi ada lapisan lemak di bawah kulit sehingga kulitnya dan ototnya itu kenyal ya, tidak keriput. Kemudian bergerak aktif, mengisap kuat, kuku, jari, tangan tumbuh sempurna, kemudian rambut-rambut halus itu yang meliputi di seluruh tubuhnya itu sudah mulai rontok. Kemudian ya bayi yang belum cukup bulan kita sebut prematur ya, 37 minggu atau 259 hari.
atau di bawahnya. Itu ciri-cirinya berat badannya biasanya di bawah 2,5 kilo, panjang badannya juga di bawah 48 cm, warnanya pucat ya. Kemudian tadi ya karena lapisan lemaknya juga belum sempurna, jadi biasanya kulitnya keriput, wajahnya seperti orang tua, kulit dan ototnya kendor ya. Kemudian kemampuannya pasti masih lemah ya, jadi menangisnya lemah, mengisapnya lemah. Kemudian pengaruh makanan terhadap pertumbuhan bayi. Tentunya kalau makanannya cukup, kalau ASI-nya cukup, tandanya ASI-nya cukup adalah berat badannya naik pasti. Kemudian tandanya juga ASI-nya cukup, yang berarti cairan juga cukup, itu jumlah atau frekuensi buang air kecilnya itu normal ya, itu sekitar 6 kali dalam sehari. Keluar keringat dan juga keluar mekonium atau feses kotoran awal-awal kehidupan. Jadi kalau bayi baru lahir itu namanya belum feses karena memang belum dapat makanan yang padat gitu ya. ASI-nya juga baru beberapa hari. Jadi namanya masih mekonium. Jadi ada kotoran yang ada di dalam lambung selama di dalam kandungan ya. Kemudian sekitar 12 jam setelah lahir masih relatif puasa. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada ibu-ibu takut ASI-nya belum keluar di rentang 12 jam. Karena bayi sebenarnya masih puasa itu masih bisa bertahan di 72 jam sebenarnya. Ya, jadi di 3 hari itu masih bisa bertahan. Apalagi sebenarnya kolostrum itu memang jumlahnya sedikit sekali dan kadang-kadang ibu tidak sadar kalau itu keluar karena dia hanya tetesan kecil saja. Karena memang lambung bayi di usia 1-2 hari itu hanya sebesar kelereng. Adik-adik bisa bayangkan kelereng itu sebesar apa. Jadi tidak perlu kita berikan makanan, tidak perlu kita berikan ASI atau susu 1 botol gitu ya. Cukup belikan kolostrum. Kolostrum itu cairannya kuning banget karena dia penuh banget dengan lemak, penuh dengan sumber protein, kaya akan antibodi, makanya dikit aja itu sudah cukup untuk bayi. Dia sudah sudah tercukupi dengan jumlah sedikit itu dari kolostrum ya. Itu biasanya di 3 hari pertama. Nanti setelah itu baru masuk ke tahapan ASI matang atau ASI mature kita bilangnya ya. Nah, itu nanti ASI-nya sudah lebih banyak, kemudian warnanya juga sudah tidak sekuning seperti kolostrum ya. Dan nanti zat gizinya sudah berbeda dengan kolostrum ya. Kemudian pertambahan berat badannya ini acuan saja, tapi sebenarnya kalau nanti kita sebagai seorang SKM itu mengacunya ke KMS ya. Jadi kita lihat ada grafik pertambahan berat badan. Dan di situ ada acuan berat badan, kenaikan berat badan minimal per bulannya. Ya, jadi misalnya dari 0 bulan, jadi bayi datang ya, ibu bayi datang dengan bayinya, kemudian membawa ke posyandu di usia 1 bulan, nanti biasanya diukur sebaiknya itu sudah naik sekitar 800 gram ya. Tapi biasa pada sebagian bayi itu terjadi dulu penurunan berat badan di minggu pertama. Apalagi kalau misalnya pola menyusuinya belum bagus ya, nanti kita evaluasi lagi di bulan kedua. Seharusnya di bulan kedua itu sudah naik lagi berat badannya, itu sekitar 900 gram. Minimal 900 gram. Kalau 2 kali dia tidak naik, ini kita sudah harus warning ya. Kita sudah harus berikan alarm gitu ya bahwa anak ini mungkin ada yang salah dari posisi menyusuinya, ada yang salah dari mungkin dia kena penyakit infeksi ya, karena kenapa tidak naik berat badannya, atau mungkin tidak cukup mendapatkan ASI-nya, ya, atau mungkin dia kena diare atau kena penyakit tertentu ya. Nah, ini untuk pertambahan panjang badan, nanti silakan dilihat. Lingkar kepala juga kita cek dan kita pantau untuk mengetahui resiko terjadinya hidrosefalus atau mikrosefali. Kemudian perkembangan motorik ya, karena ada capaian-capaian target tertentu untuk keterampilan anak yang harus bisa dia lakukan di usia-usia tertentu. Gitu ya. Jadi misalnya 4 bulan
sudah bisa berguling, ya membalikan badannya. Usia 6 bulan sudah bisa duduk tanpa bantuan. Usia misalnya 8 bulan itu sudah bisa merangkak. Kemudian menjelang 10 bulan, menjelang 12 bulan itu sudah bisa berdiri dengan pegangan. Kemudian di atas 12 bulan itu sudah bisa mulai berjalan dengan bantuan. Nanti lama-lama berjalan tanpa bantuan. Nah, ini adalah perkembangan motorik yang harus dipantau karena biasanya juga dipengaruhi oleh status gizi. Kalau status gizi atau asupannya kurang, biasanya juga akan terhambat di perkembangan motoriknya. Jadi kalau pernah lihat buku KIA atau buku Pink ibu hamil, ibu menyusui bayi balita, itu di situ ada ya. Jadi memantau berat badan bayi ya, panjang badan bayi, kemudian memantau perkembangan motoriknya. Nah, karena itu harus berjalan beriringan. Berat badannya tambah, panjang badannya tambah, keterampilannya juga harus bertambah. Nah, ini kebutuhan gizinya, nanti lihat kembali AKG-nya ya. Kemudian makanan bayi balita, kita fokus di beberapa poin, yaitu di teksturnya, ya, terkait dengan pengolahannya, kemudian frekuensinya, kemudian porsinya, dan variasinya. Kita lihat kalau di tekstur ini 0 sampai 6 bulan kita sudah sepakat ya harus ASI saja karena ini sudah disepakati secara global bahwa di 6 bulan pertama itu hanya diberikan ASI saja atau kita sebut ASI eksklusif itu sudah yang paling baik. Karena kalau kita memberikan makanan lain sebelum usia itu banyak hal yang belum siap dari tubuh bayi. Ya, jadi ada hormon, ada enzim yang belum siap. Dari segi posisi duduk saja itu belum siap gitu ya. Karena kan posisi duduk yang benar itu kan mencegah terjadinya tersedak juga ya. Kemudian proses pencernaan juga bisa berjalan lebih optimal kalau dia sudah bisa duduk. Jadi sudah disepakati 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif. Lebih dari 6 bulan sampai sebelum 9 bulan itu diberikan makanan diberikan makanan pendamping ASI yang disaring. Jadi sebisa mungkin jangan di blender, karena kalau di blender berarti kita pakai tambahan air. Nah, padahal kita pengennya zat gizinya itu padat, jadi dia padat gizi. Jadi jangan sampai encer tuh karena banyak air. Jadi dia cepat kenyang karena lebih banyak airnya, bukan padat dari zat gizinya. Jadi kalau WHO merekomendasikan itu disaring, jadi pakai saringan kawat, dimasukkan makanan yang sudah direbus ya, atau dikukus, kemudian tinggal dihaluskan di saringan kawat itu ya. Nanti bisa ditambahkan, tapi tidak sebanyak kalau memblender ya, jadi bisa ditambahkan 1-2 sendok makan misalnya ASI perah atau kaldu ya ke dalam bubur itu bisa ya, asal jangan terlalu encer. Kalau tekstur untuk 6-9 sebelum 9 bulan ini memang bubur ya, tapi kalau kita sendok, kemudian kita balik sendoknya, itu buburnya tidak langsung meluncur turun ya, jadi dia akan jatuh secara perlahan karena konsistensinya padat. Kemudian di atas 9 bulan ya, jadi 9 sampai belum 12 bulan, 9 sampai sebelum 1 tahun itu ditumbuk dan dicincang. Jadi mulai dinaikkan teksturnya secara bertahap. Ditumbuk ya, jadi sudah agak kasar, kemudian lama-lama nanti dicincang kasar. Dan di sini juga sudah boleh kita berikan yang namanya finger food atau makanan yang dipegang sendiri ya, terus digigit-gigit sendiri, melatih motorik anak. Kemudian di atas 12 bulan ini sudah diberikan makanan dengan tekstur biasa seperti orang dewasa gitu ya, hanya pasti porsinya menyesuaikan. Nah, untuk porsi dan frekuensinya di sini ya bisa dilihat, jadi dimulai dengan 2 kali dulu dalam sehari diberikan makanan, porsinya cukup 2-3 sendok makan per sekali makan ya, jadi 2 kali 2-3 sendok. Kemudian nanti sudah lebih dewasa, sudah masuk 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, sudah ditingkatkan frekuensinya jadi 3 kali makan besar, kemudian diselingi dengan snack. Ya, pemberian makan ini snacknya jangan ciki-ciki ya, tetapi bisa kita berikan buah, kita berikan puding gitu ya. Kemudian porsinya sudah bertambah ya, 3 sendok makan sampai setengah mangkuk. Kemudian 11-12 bulan ini frekuensinya juga
sudah mulai ditingkatkan lagi, porsinya juga bertambah, sudah setengah mangkuk sampai 3/4 mangkuk, dan nanti pada saat mencapai 2 tahun, ini sudah seperti orang dewasa untuk frekuensinya, tapi porsinya kurang lebih sekitar 3/4 sampai 1 mangkok penuh. 1 mangkok penuh setara dengan 200 ml, itu berarti sekitar 1 gelas air mineral gelasan itu ya. Nah, tadi fokusan berikutnya adalah variasi atau komposisi. Jadi, kalau untuk balita, bayi balita, di atas 6 bulan sampai 59 bulan, itu wajib kita memperhatikan variasi. Kalau tadi kan untuk dewasa, untuk ibu hamil, ibu menyusui itu menunya harus gizi seimbang ya. Sama sebenarnya, tapi kita fokusannya kalau di bayi balita ini adalah 4 bintang. Kita sebutnya 4 bintang itu karena ada sumber karbohidrat, sumber protein hewani, sumber protein nabati, dan sayur atau buah. Jadi 4 itu karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah ini jadi satu. Bisa sayur saja, bisa buah saja, bisa sayur dan buah. Ya. Tetapi yang tidak boleh pilihan itu adalah jangan hanya karbohidrat, protein hewani, sayur. Jadi harus karbohidrat, protein hewani, protein nabati. Protein di sini yang menjadi fokus karena di sini proses pembentukan ya saat pembangun itu sangat dibutuhkan. Jadi kombinasinya bisa misalnya nasi, telur atau ikan ya, kemudian tempe, kemudian tambah sayuran ya, atau bisa ditambahkan buah. Tapi protein hewani dan nabati ini harus selalu ada di setiap kali dia makan besar ya. Kalau untuk selingan tadi saya sudah sampaikan bisa dari buah, bisa dibikin pure buah atau dibikin kue-kue sederhana ya. Kalau di sini namanya saya lupa kalau di Indonesia apa, kue macam pancake gitu ya, kue dadar gitu ya. Nah, itu juga direkomendasikan. Nah, ASI bentukannya tentunya murah, mengandung semua zat gizi, dan dia disesuaikan dengan kebutuhan bayi hari itu, kemudian mengandung beberapa zat antibodi, berbagai zat antibodi tersedia setiap saat, suhunya sesuai dengan suhu badan, jadi kita nggak perlu kayak susu botol gitu ya, dipanaskan terus diukur, ini sudah pas nggak suhunya ya, karena suhunya sudah sesuai. Lebih aman, lebih segar, dapat menjarangkan kehamilan atau kita sebutnya KB alami ya, menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dan anak. Jadi stimulasi pertama ini bukan stimulasi pertama. Salah satu cara menstimulasi bayi adalah dengan menyusui ya. Jadi ketika ibunya menyusui itu dia menstimulasi banyak hal di tubuh bayi ya, mulai dari pendengaran, mulai dari menstimulasi kemampuan komunikasi, kemudian merangsang kemampuan menghisap ya. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan dari menyusui. Kemudian kontraindikasi pemberian ASI ini hal-hal yang mengganggu ya atau membatasi atau menjadi hambatan diberikannya ASI itu kalau terjadi kelainan pada puting ibu. Jadi bukan karena jadi harus diminimalisir hambatan-hambatannya. Jadi kalau kayak perlekatannya yang salah, ya, atau ibunya yang memang tidak ingin, nah itu sebisa mungkin kita eliminasi ya. Tapi kalau ibunya memang kelainan pada putingnya, nah ini harus ada treatment khusus. Kemudian kalau kesehatan ibunya terganggu, ibunya sedang sakit penyakit menular apalagi ya, misalnya kena TBC, kena HIV/AIDS, nah ini menjadi hambatan untuk memberikan ASI tentunya karena kan virusnya bisa ditularkan melalui cairan tubuh ya dan bisa tertular lewat ASI. Kemudian ASINya tidak keluar, entah itu karena perlekatannya salah atau ada sumbatan atau ibunya hamil lagi. Karena kalau ibunya hamil lagi berarti naik lagi hormon estrogen dan progesteronnya itu menghambat produksi ASI. Dan ini adalah masalah pemberian makanan pada bayi, memberikan makanan terlalu dini ya, dan belum 6 bulan, kemudian memberikan makanan lain, kualitas makanan yang diberikan kurang, jadi dari segi variasinya dia nggak 4 bintang,
kemudian adanya pantangan makanan, biasanya ini karena sosial budaya ya, kemudian kebiasaan yang tidak baik yang mungkin masih ada di masyarakat ini mengunyah makanan, kemudian diberikan kepada bayinya. Ya, jadi nanti setelah lunak baru diberikan kepada bayi. Oke, itu slide terakhir saya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh raise hand atau diketik di kolom chat, karena sepertinya masih belum terdengar nih kalau saya. Nah, ini ada dari Citra Rizky Wardani. Pada kasus ibu hamil melahirkan prematur ya, apakah ada pengaruh dari kegagalan dalam kecukupan gizi pada ibunya? Lalu untuk ibu hamil dengan bayi kembar, kebutuhan gizi ibunya apakah harus double? Nah, untuk ibu hamil yang melahirkan prematur, nah ini melahirkan prematur memang ada banyak faktor ya. Bisa jadi karena apa itu namanya? Hipertensi ya. Biasanya ibu yang tidak menjaga pola makannya atau memang sudah menderita hipertensi selama sebelum dia hamil, nah ini beresiko melahirkan prematur. Kemudian ya ini bukan kegagalan ya, tapi mungkin kita sebutnya ketidakcukupan gizi. Jadi bisa jadi memang kalau ibunya kurang gizi, ini sangat bisa mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya bayi lahir prematur. Ya. Kemudian untuk ibu hamil dengan bayi kembar, tentunya harus ditambahkan sekian kilokalori, tapi bukan berarti harus double ya. Nanti akan kita hitung lagi, kita hitung kembali kebutuhan ibunya, baru kita rekomendasikan berapa penambahan kalori yang ibu butuhkan. Nanti bisa diterjemahkan dalam langsung ya, misalnya ibu bisa tambahkan sekian gram nasi, sekian gram sumber protein, sekian gram sayur dan buah. Tapi bukan berarti begitu bayinya kembar langsung makannya double gitu ya, double dari misalnya tambahan tadi 300 kilokalori, nanti harus nambah 600 kilokalori. Nanti kita hitung terlebih dahulu ya, tidak serta-merta langsung di double ya, karena nanti malah menyebabkan ibunya kegemukan dan sulit lagi menurunkan berat badan. Kalau ibunya sudah terlanjur kegemukan, tadi seperti yang saya bilang, itu ada secara genetik itu diturunkan gen obesitas atau kegemukannya itu. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, sama-sama. Terima kasih Mbak Citra Rizky. Ada lagi Gasela Aurelia Azahra. Pemberian ASI pada bayi. Jika ibu memberikan ASI perah disimpan dalam kantong, oke. Kira-kira jika dibandingkan dengan pemberian langsung, apakah akan mengurangi atau berbeda kandungan ASI? Oke. Nah, saya jawab sedikit-sedikit ya. Nah, kalau untuk ASI perah, tadi seperti yang saya sampaikan ya, ASI itu diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi hari itu. Nah, tapi ini memang menjadi salah satu alternatif untuk ibu bekerja, ya. Jadi caranya adalah dengan memerah, misalnya ibunya memerah sebelum dia pergi bekerja. Nah, jadi berarti ASI-nya itu masih tetap sesuai dengan kebutuhan bayi saat itu, gitu ya. Jadi tidak merubah komposisi ASI-nya. Yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah kalau kita menyetok ASI perah, ya. Tapi bukan berarti itu salah ya, karena itu kan memang adalah alternatif dari ibu yang bekerja atau sedang ada kesulitan atau hambatan misalnya untuk menyusui secara langsung. Jadi tidak bisa kita judgement juga untuk tidak diberikan. Tetapi pasti kebutuhannya mungkin ada selisih sedikit ya antara, jadi misalnya ibunya nih mungkin akan pergi selama 1 minggu ya, atau misalnya ASINya berlimpah, jadi dia peras gitu ya, jadi diperah, kemudian disetok hari ini. Nah, itu nanti akan diberikan misalnya masih minggu depan. Sementara di minggu depan itu si anak sudah bertumbuh, si anak sudah naik kebutuhannya ya. Nah, jadi sudah ada selisih sebenarnya dengan ASI yang diperah hari itu dengan minggu depannya pada saat diberikan ya, walaupun sebenarnya tetap bisa paling tidak masih menjadi makanan terbaik untuk si anak ya, tapi kelemahannya itu. Jadi biasanya
kalau memang sebisa mungkin diberikan ASI yang paling terakhir, gitu ya. Jadi jangan misalnya sayang nih sudah mau basi ASINya yang sebulan lalu, kita kasih yang sebulan lalu, jangan. Kita kasih yang paling baru. Misalnya paling baru itu adalah seminggu yang lalu di stok. Kita pakai yang seminggu yang lalu itu. Jadi jangan ngambil yang bulan lalu karena yang bulan lalu udah jauh banget dari kebutuhan si anak hari itu, gitu ya. Uh, Kalau komposisinya dari ASI langsung, ASI perah itu sama. Hanya kalau ibunya tidak telaten memerah ASINya, itu akan mempengaruhi produksi ASI. Karena gini, otak itu kalau dia merasa payudara kosong, dia akan produksi ASI. Jadi kalau ibunya males untuk pompa atau memerah ASINya, nah ini berarti akan dikirimkan sinyal ke otak bahwa, oh, kita lagi nggak butuh produksi ASI karena masih ada nih ASINya. Nah, jadi kenapa juga pada saat menyusui secara langsung bayi pun itu sebisa mungkin ASI itu dikosongkan. Ya, jadi payudara itu dikosongkan. Jangan jangan masih 10 menit menyusui di payudara kanan, pindah ke payudara kiri. Jangan, sebisa mungkin kosong. Dikosongkan dulu supaya akan ada sinyal untuk produksi ASI. Karena kalau semakin lama tidak dikosongkan ASI dari payudara, mau itu secara langsung ataupun diperah, nanti makin lama otak makin bilang, oh kita nggak perlu nih produksi ASI. Jadi semakin lama jumlah ASINya semakin sedikit. Gitu ya. Kemudian berapa lama? Kalau yang untuk ice gel, itu hanya bisa bertahan 6-8 jam. Jadi kalau ASI tanpa didinginkan, diperah itu dia bisa bertahan 3-4 jam. Ya. Tapi kalau dia sudah beku, kemudian diturunkan ke bawah, kemudian sudah diminumkan, itu sebisa mungkin langsung dibuang, jangan didinginkan lagi, ya. Tapi kalau ASI baru diperah, disimpan di suhu ruang, itu masih bisa bertahan 3-4 jam. Tapi kalau sudah masuk di dalam ice pack, itu dia bisa bertahan 6-8 jam, gitu ya. Kalau belum dibuka sama sekali, jadi misalnya ibunya kerja ya, di tempat kerja dia mompa atau dia memerah ASI, itu masih bisa bertahan 6-8 jam sampai dia pulang ke rumah, dia masukin di dalam freezer, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di perjalanan 6-8 jam itu dia buka, itu plastiknya atau botolnya, nah ini sudah terkontaminasi, jadi sebaiknya sudah tidak digunakan, atau begitu pulang itu masih bisa digunakan asal masih dalam rentang 6-8 jam, ya. Itu. Mudah-mudahan sudah menjawab, kurang lebih seperti itu ya. Untuk Mbak Gasela. Nilu Nyoman. Ada ibu-ibu muda memberikan makanan ciki, minuman manis untuk anak mereka masih balita, bahkan divideokan. Di kolom komentar ada yang berkata bahwa tidak apa karena anak mereka baik saja sekarang meskipun mengkonsumsi ciki. Oke. Padahal makan seperti itu tidak dianjurkan oleh balita. Oke. Nah, sebenarnya kenapa tidak dianjurkan? Itu karena yang pertama itu membiasakan rasa yang terlalu gurih, terlalu asin. Kalau balita sudah terpapar dengan rasa gurih asin itu dia nggak mau lagi makan makanan yang hambar. Padahal kalau makan sayur itu biasanya agak hambar ya. Dan rasa sayur itu kan juga tidak tidak gurih gitu ya. Nanti gurih itu kalau dikasih tambahan penyedap rasa, dikasih tambahan garam atau gula ya. Makanya kenapa sebisa mungkin tidak dipaparkan ciki-ciki atau minuman manis. Selain karena zat gizinya sangat minim, dia sudah punya bahan pengawet, punya tambahan pangan yang banyak, tinggi garam, tinggi gula. Padahal balita ini butuhnya apa tadi? Butuhnya protein. Anak-anak kalau sudah dikasih ciki, dia udah menganggap dirinya makan. Nggak mau lagi dia makan. Saya udah kenyang, Mas. Saya udah makan ciki tadi. Saya udah kenyang, saya udah minum minuman manis. Karena minuman manis itu kan tinggi kalori. Begitu tubuh tahu dirinya dapat kalori, dapat energi, udah. Apalagi anak-anak itu
pikirannya kan main ya, bukan makan. Kalau kayak kita ini kan pikirannya, bentar nih makan apa ya? Kalau anak-anak kan enggak, yang dipikirin itu adalah bentar nih kita main apa. Jadi begitu dia sudah merasa tidak lapar sedikit aja, dia nggak mau makan. Jadi kalau kita sudah kasih ciki, kita kasih minuman manis, efeknya tadi dia nggak akan mau makan makanan komplit ya, tadi yang dengan zat gizinya lengkap, itu bahayanya. Kemudian dia sudah terpapar terlalu cepat dengan rasa, tingkatan rasa yang standarnya tuh udah asin banget. Jadi begitu kita kasih makanan-makanan hambar tuh susah. Makanan-makanan seperti sayur itu susah karena dia udah punya standar gurih yang tinggi gitu ya. Kemudian ada tambahan zat pengawet ciki-ciki apa namanya? Sorry, garam, gula dan bahan-bahan pengawet lainnya, bahan-bahan tambahan lainnya di dalam ciki ataupun minuman manis. Jadi hanya memang ibu itu sebisa mungkin tidak kita judgement cara mengasuhnya karena pasti marah ya. Jadi misalnya langsung, ibu nih nggak boleh ngasih ciki itu nggak bagus, pola pola pengasuhan ibu tuh salah, pasti marah ibunya. Ketika kita sudah uh, membentuk benteng dengan ibu, ya karena kita menjudgment pola pengasuhannya, apapun informasi benar yang kita berikan tuh nggak akan sampai, ya. Makanya kita tetap harus mengapresiasi dulu apa yang ibunya lakukan. Mungkin saja itu bentuk dari ibunya lelah, capek ya. Jadi supaya anaknya diam, dikasihlah ciki-ciki, dikasihlah minuman manis. Nah, ini tidak boleh langsung kita judgment salah. Kita telusuri dulu, kita lakukan assessment dari segi apa saja yang ibunya sudah kasih, kemudian masalah apa yang dialami ibunya, kemudian kita beri dulu apresiasi. Oh iya, ibu sudah baik sekali dalam apa namanya dalam berusaha untuk membesarkan anaknya. Nanti pelan-pelan kalau ibunya sudah mau menerima informasi dari kita ya, terlihat dia terbuka ya. Nah, itu kita pelan-pelan kasih tahu. Nah, ibu kira-kira anak balita itu butuhnya apa ya? Sepertinya butuh protein ya, Bu, karena kan dia mau tumbuh, dia mau ini, dia mau ini. Kalau ibu kasih makan ciki, nah, kita pelan-pelan memberi edukasinya gitu ya. Jadi bukan menegur langsung atau menjudgment kesalahan pola pengasuhan gitu ya. Nanti kalau mau belajar nanti ada di mata kuliah konseling gizi ya, masih semester apa ya? 4 apa 5 gitu. Nah, itu kurang lebih ya jawabannya secara umum. Kemudian ada keluarga saya punya anak 1 tahun. Sebelumnya saat umur 5 bulan badannya gemuk. Setelah masuk fase MPASI malah kurus. Oke. Padahal asupannya sudah baik, sering ngemil, bahkan nafsu makannya tinggi. Oke. Ya. Nah, bentuk tubuh kurus pada anak itu mengindikasikan bahwa memang belum apa namanya bisa jadi nanti ketika diukur ada satu defisiensi zat gizi tertentu oleh anak tersebut. Jadi defisiensi zat gizi itulah yang menyebabkan zat gizi lain tidak optimal diserap. Ya, jadi misalnya banyak nih, padahal mau Bu makan, banyak makannya. Nah, tapi kita telusuri dulu nih apa yang dimakan. Ternyata makannya banyak tapi cuman sumber karbohidrat dan protein aja, nggak mengincludekan sayur dan buah. Nah, ini harus kita telusuri lagi karena sayur dan buah, vitamin dan mineral itu membantu penyerapan zat gizi makro. Jadi harus beriringan juga. Jadi jangan maunya banyak makan cemilan apalagi ya. Sebenarnya ngemil itu juga dilema ya. Jadi tidak tidak serta-merta harus apa namanya anak-anak tuh ngemil. Justru anak-anak balita itu harus dikenalkan dengan waktu makan. Jadi dia tahu kapan waktunya makan, kapan waktunya main, kapan waktunya ngemil. Karena snack time itu hanya 2 kali, ya, di selang makan pagi dan makan siang, dan di selang makan siang dan makan malam. Nah, kalau dia kebanyakan ngemil, efeknya lebih banyak ngemilnya. Jadi mungkin kita lihat anaknya ini sering makan, tapi bukan makanan utama yang lengkap. Jadi bukan 3 makan utama, ya, misalnya makan pagi yang lengkap, makan siang yang lengkap, tadi semua apa namanya semua sumber zat gizi makro dan mikro ada, sama makan malamnya lengkap. Tapi yang kita sering lihat adalah anaknya ngemil. Pertama makan roti, kedua nanti makan pisang goreng, ketiga makan kue bolu. Tapi itu
ngemil aja, jadi bukan makanan dengan komposisi yang lengkap. Nah, ini juga menjadi sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi nanti bisa ditelusuri dulu, kita asesmen lagi bagaimana polanya, baru kita sama-sama benarkan. Oh, seperti ini Bu, pola makan yang benar. Jadi bukan berarti sering ngemil itu juga baik. Banyak makan itu kita lihat dulu apakah komposisinya lengkap atau tidak. Tuh ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya tadi silahkan, ini sudah 4 menit lagi sudah selesai. Jadi silahkan adik-adik lanjutkan tugas tadi yang saya berikan, dituliskan, dan saya tunggu sampai, karena kalau yang kelas A tadi saya minta sampai sore, kalau ini kan nggak mungkin ya, karena kita udah selesainya aja udah 2:30. Jadi saya minta besok paling tidak sebelum jam 12 sudah dikumpulkan ke saya ya, untuk tugas menghitung BMR tadi. Gitu ya. Oke, kalau masih ada yang mau ditanyakan mungkin bisa di-keep dulu, kita bisa diskusikan lagi di pekan berikutnya ya, pada saat kita masuk di submateri gizi daur hidup anak, remaja, dewasa, lansia. Nanti bisa diselip-selipkan, misalnya masih ada waktu, kita bisa diskusi lagi untuk materi gizi daur hidup Bumil, Busui, dan bayi balita. Oke. Sudah diisi ya absennya ya, ini ada 55 mahasiswa. Saya coba capture dulu ya. Oke, satu lagi ya. Baik, demikian mungkin adik-adik ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat bagi Anda, bermanfaat juga bagi saya. Terima kasih banyak atas atensinya dan partisipasinya. Terima kasih banyak sudah aktif ya, walaupun kita melakukannya secara virtual. Sebentar lagi Lebaran ya, jadi saya juga dengan ini mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan adik-adik semua tetap sehat. Untuk yang merayakan Lebaran, saya ucapkan selamat Idul Fitri. Bagi yang tidak merayakan, tentunya saya tetap mendoakan semoga kita semua selalu sehat dan insya Allah bertemu lagi di pekan berikutnya ya, pada saat kita masuk ke materi selanjutnya. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Saya izin untuk end meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Saya lihat banyak yang open mic, tapi nggak apa-apa. Saya apresiasi. Terima kasih semuanya. Saya end meeting ya.